Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, karena Allah telah menyempurnakan bagi kita semua kenikmatannya. Pertama, Allah berikan kepada kita nikmat hidayah dan taufik, sehingga sudah 10 hari Ramadan ini kita dimampukan oleh Allah mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan ketaatan. Berpuasa di siang hari, melakukan qiyam di malam hari, memperbanyak tadarus Al-Quran, bersedekah, berbagi makanan. Semua itu tidak lain adalah karena taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita mampu melakukannya. Seandainya kalau bukan karena taufik dari Allah, tidak mungkin kita mampu melakukan itu semuanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah juga berikan kepada kita, khususnya warga Sukmajaya ini, warga Depok khususnya, Allah berikan suasana lingkungan yang cukup aman dan nyaman. Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah. Di saat saudara-saudara kita yang lain di Bekasi, Tangerang, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan mungkin beberapa titik lainnya, Masya Allah, kita menyaksikan di televisi, di media sosial, bencana alam begitu luar biasa. Kita tidak kebayang bagaimana cara mereka puasa, gimana cara mereka tarawih, bahkan mungkin untuk makan, minum, dan ganti pakaian mungkin sulit. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak ada cara yang terbaik untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah atas semua nikmat itu melebihi dari menunjukkan ubudiyah kita, penghambaan diri kita secara totalitas kepada Allah. Itulah satu-satunya cara kita bersyukur kepadanya. Kita jadikan seluruh isi kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi benar-benar kita niatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu kita berharap dari semua amal ibadah dan kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini kelak bisa kita dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di antara kita semua kelak akan dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu amal tersebut. Ada yang melalui pintu sedekah, ada yang melalui pintu sholat, ada yang melalui pintu jihad, ada yang melalui pintu ar-rayyan. Bagi orang-orang yang senang ibadah puasa selain Ramadan, juga senang menghidupkan puasa-puasa lain di luar Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara kebaikan yang tidak boleh kita abaikan adalah mengajak orang lain kepada kebaikan, yaitu amar ma'ruf selain daripada nahi mungkar. Walaupun dua kata ini mesti selalu beriringan Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin dipisah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan. Nah, di antara bentuk mengajak orang kepada kebaikan adalah menyampaikan ilmu kepada mereka. Kita teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin." Siapapun yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi.
maka baginya pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan yang dia tunjukkan. Ya. Kita barangkali belum bisa konsisten sholat malam atau tahajud, tapi dengan memberitahu bahwa keutamaan tahajud itu demikian luar biasa di sisi Allah, lalu orang yang kita beritahu dia mengamalkannya, walaupun saat malam itu kita nggak bisa bangun sholat malam, Bapak Ibu sekalian, yang kita kasih tahu malah bangun sholat malam, niscaya kita mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukannya. Itu namanya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Apalagi kalau juga dia bangun dan sholat malam. Kemudian juga kita mengingat sabda Rasulullah SAW, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada orang lain dariku meskipun hanya satu ayat. Satu ayat, satu hadis, satu kebaikan yang kita fahami dari majelis ilmu, lalu kita sampaikan kepada yang lain. Minimal kalau bapak-bapak dari rumah ngasih tahu sama istrinya dan anaknya. Ibu-ibu kalau habis taklim ngasih tahu kepada suaminya atau kepada anaknya. Maka kita mendapatkan juga pahala telah menyebarkan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW juga seringkali ketika beliau berpidato, berceramah, memberikan tausiah kepada para sahabatnya, beliau seringkali mengatakan, falyuballighi syahidal ghaib. Hendaknya yang datang memberitahu kepada yang tidak datang. Ya. Demikianlah bahkan sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu punya sahabat dekat, Bapak Ibu. Umar selalu janjian dengan saudaranya ini, saudara ini maksudnya saudara seiman, sahabatnya. Mereka membagi waktu. Kalau hari ini Umar yang datang ke majelisnya Rasulullah untuk cari ilmu, maka sahabatnya yang kerja. Maka nanti Umar akan memberitahu ilmu yang dia dapatkan dari majelis Nabi kepada sahabatnya. Keesokan harinya gantian. Sahabatnya yang datang ke majelis Rasulullah untuk mencari ilmu, Umar yang pergi kerja. Sehingga nanti ketika Umar pulang, sahabatnya akan menyampaikan ilmu yang dia dapat dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kebiasaan salafun salih. Sehingga Ibnul Jauzi pernah mengatakan, man ahabba alla yanqati'a amaluhu ba'da mautihi falyanshur al-ilma. Barang siapa yang pengen amalnya tidak terputus setelah dia meninggal dunia, maka salah satu amalannya sebarkanlah ilmu. Apalagi zaman sekarang pakai WhatsApp, media sosial, gampang banget. Sekali pencet bisa beberapa grup, ratusan orang bisa kita jangkau. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, jangan asal nge-share. Itu yang pasti. Jangan asal baik. Ya. Setidaknya kita mengkonfirmasi dulu, ini benar apa tidak. Jangan sampai nanti isinya adalah hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis mungkar disampaikan. Nah, disinilah kita mengingat juga sabda Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, hendaknya dia booking sendiri kursinya di neraka. Artinya tidak boleh asal-asalan nge-share, kecuali dipastikan itu berasal dari sumber yang valid. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW juga mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi al-ilma 'allamahu wa yanshuruhu. Di antara kebaikan dan amal yang kelak akan didapati seorang mukmin setelah dia meninggal dunia, artinya terus mengalirkan pahala, adalah ilmu yang pernah dia ajarkan dan yang pernah dia sebarkan. Tentu ilmu di sini tidak terbatas ilmu agama, walaupun tidak bisa dinafikan ilmu agama itu yang paling mulia. Tetapi segala macam ilmu Bapak Ibu yang membawa manfaat,
Yang punya keterampilan, ajarkan keterampilannya. Siapa tahu dengan keterampilan itu orang tersebut malah mendapatkan rizki dari keterampilannya. Yang punya ilmu duluan tidak bisa make, tapi yang diajari malah bisa make. Betapa banyak pahala yang didapatkan karena pekerjaan itu, karena keterampilan itu dia dapat rizki, dia menafkahi anaknya, istrinya, keluarganya, dia infak, dia sedekah. Coba kita bayangkan berapa banyak itu ilmu yang pahala yang kita dapatkan. Dan terakhir jamaah rahimakumullah, ini salah satu hadis yang amat sangat memotivasi buat saya pribadi dan mudah-mudahan untuk kita semuanya. Karena Rasul mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, dan semua penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk bumi ingat tidak cuma manusia. Maka Rasul tambahkan hatta namlati fi juhriha, sampai semut-semut di dalam lubangnya. Wa hattal hut, sampai ikan-ikan di dalam lautan. Tuh banyak, Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai yang paling kecil semut-semut, ikan-ikan. La yusalluna ala muallimin nasal khaira. Mereka senantiasa bersolawat, maksudnya bersolawat mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Karenanya saat kita berbicara, pastikan kita menyampaikan perkataan yang baik, menunjukkan kepada kebaikan. Hindari kalimat-kalimat dusta, bohong, ya, ngeprank, apalagi dan lain-lain yang semisalnya. Ya, karena ketika kita berbicara yang baik dan menunjukkan kebaikan kita dapat pahala, sebaliknya saat kita berbicara yang buruk dan menunjukkan keburukan, kita juga mendapatkan dosanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa konsisten di atas kebaikan, dan semoga Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa, diterima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan surganya dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.